Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2C Praktikum Bioinformatika tahun 2025. Di sini kami akan menyampaikan objek praktikum kami mengenai penggunaan R dan R Studio, di mana dapat digunakan sebagai alat utama untuk analisis statistik, manipulasi, visualisasi, dan pemodelan data ilmiah dan sebagainya. Nah, di mana di sini kami akan mencontohkan dengan memasukkan data mengenai matematika dasar, yaitu dengan pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Lalu dilanjutkan dengan penginputan data-data yang akan kami input setelahnya. Kemudian untuk penjelasan yang pertama mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya Winia. Silahkan. Terima kasih banyak kepada Husnul sebagai moderator. Mungkin saya akan langsung menjelaskan bagaimana cara kita mengaplikasikan cara penggunaan R dan juga R Studio. Di mana di sini kita bisa melihat bahwasanya di pojok kiri atas itu ada search on save, di kiri bawah itu ada konsol, yaitu merupakan aplikasi R yang akan menerjemahkan atau membentuk hasil yang kita masukkan di search pada R Studio. Kemudian pada bagian kanan atas kita dapat melihat global environment, di mana di bawahnya ada file, plots, page pages, help, viewer, dan presentation. Nah, di sini kita bisa mulai terlebih dahulu bagian di sini bisa kita mulai dari kabataku, yaitu kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, yang pertama adalah nilai tambah, di mana bisa kita masukkan 60 tambah 1600 pada bagian search. Nah, kemudian setelah kita masukkan angkanya, kita klik run. Nah, pada bagian konsol, kita kelihatan di bawahnya bahwasanya 60 tambah 1600 itu 1660. Kemudian yang kedua adalah kurang, bisa kita masukkan angka 8.000 dikurang 4.700. Nah, klik run. Nah, di bawahnya dapat kita lihat 8.000 dikurang 4.700 hasilnya 3.300. Kemudian untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Winia. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dinda. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita ke perkalian. Kita masukkan saja 679. Kita kali dengan simbol bintang dikali 450. Langsung saja kita pencet run. Lalu keluar hasilnya 305.550. Selanjutnya untuk pembagian kita memakai 890 dibagi dengan 470. Lalu kita klik run, maka dapatlah hasil pada halaman. Nah, selanjutnya untuk akar kuadrat kita menggunakan rumus SQRT. Dalam kurung kita coba memakai 400, lalu kita klik run, maka didapatkan hasil 20. Nah, itulah dasar dari R dan R Studio. Kemudian kita masukkan variabel untuk melihat environmental dan juga fitur plot dan package. Nah, variabel yang akan kita uji adalah kadar glukosa dalam darah pasien RSX. Variabel yang digunakan yaitu nama, umur, jenis kelamin, denyut nadi, berat badan, hemoglobin, dan kadar glukosa dalam darah pasien RSX. Nah, untuk nama kita masukkan dulu untuk data namanya. Nah, di dalam kurung kita buka kurung, lalu kita di setiap nama kita menggunakan tanda petik. Di sini menggunakan 20 variabel. Selanjutnya, untuk jenis kelamin juga kita masukin satu-satu. Nah, untuk ini kita run dulu.
Oke, untuk penjelasan selanjutnya di sini kita akan memasukkan data jenis kelamin berdasarkan dari nama-nama yang sudah kita masukkan tadi dengan 20 variabel. Kemudian kita masukkan data-data berikutnya, itu di situ ada umur, denyut nadi, berat badan, hemoglobin, kadar glukosa puasa. Nah, di mana apabila kita memasukkan seperti jenis kelamin, itu kan terdiri dari dua suku kata, di mana spasi itu kita rubah dengan kode atau simbol underscore. Lalu setelah eh, kategorinya kita masukkan, kita beri simbol kurang, kecil dari dan kurang, kemudian C dalam kurung. Jika dia itu dengan bentuk angka, maka kita tidak perlu menggunakan tanda kutip. Nah, itu kita masukkan semuanya lalu kita run. Oke, nah setelah kita masukkan data-data yang akan kita masukkan, kita klik seperti tata cara sebelumnya ya, itu sama, yaitu kita klik run. Nah, nantinya maka data-data yang kita masukkan tadi itu akan muncul di environment. Kemudian di konsol juga ada tuh. Nah, setelahnya di sini kita akan membuat tabel. Itu caranya pada Nah, di situ pada editor kita ketik tabel kecil, kecil dari, kemudian kurang, yaitu data.frame. Nah, kemudian kita masukkan nih data-datanya apa aja. Di sini kita menggunakan nama, jenis kelamin. Nah, di situ kita perhatikan jenis kelaminnya itu penulisannya bagaimana. Apabila namanya itu kecil, maka kita masukkan juga kecil. Apabila dia berkapital, maka kita masukkan juga penulisannya itu kapital, karena itu juga menyesuaikan kebenaran data yang akan kita masukkan agar tidak terjadinya error. Nah, setelah kita masukkan semua kategori, kita klik run. Nah, di bawah. Kemudian untuk memanggil tabelnya, kita klik lagi tabel. Kita ketik lagi tabel, kemudian kita run lagi. Nah, di bawah itu di bagian konsol itu sudah terlihat ya untuk data yang kita masukkan tadi. Nah, untuk gimana cara kita bisa menampilkan dalam bentuk tabel, itu kita klik environment. Pada environment, nah di situ ada tulisan tabel di bawah data. I think kita bisa klik aja itu ya. Nah, di sini muncul bentuk tabel dari data yang kita masukkan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk materi selanjutnya dari tabel yang telah dapat kita lihat tadi, kita bisa melihat data matriks atau mencari baris K dan kolom K. Seperti yang dapat kita lihat, kita bisa contohkan dengan bisa kita ketik tabel dalam kurung 11,4, di mana 11 ini artinya itu adalah baris ke-11 dan 4 itu adalah kolom keempat. Lalu kita bisa tekan run untuk melihat hasilnya, dan seperti yang dapat kita lihat pada kolom konsul itu hasilnya adalah 82. Untuk selanjutnya, kita dapat memvisualisasikan data dalam bentuk plot, maka kita perlu ketik plot dalam kurung berat underscore badan, koma, kadar glukosa.
puasa. Lalu kita bisa klik run, maka dapat kita lihat di bagian plotnya terlihat plot di bagian kanan bawah. Untuk plot, kita pilih dua variabel saja seperti yang sudah ditulis sebelumnya. Dan dapat kita lihat plotnya itu ada di bagian kanan bawah. Lalu, jika kita ingin memvisualisasikan data dalam bentuk histogram, maka kita perlu ketik his dalam kurung umur, lalu kita klik run, dan pada bagian kanan bawah itu dapat kita lihat histogram dari umur. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Sipip, Excelsi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wira. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan melihat histogram dari data-data yang lain. Di mana yang pertama itu kita klik his dalam kurung berat badan. Lalu kita klik run. Dan akan keluar tampilan di bagian kanan bawah, yaitu merupakan tampilan histogram dari berat badan. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita klik his dalam kurung, itu denyut nadi, lalu klik run. Dan akan keluar tampilan histogramnya pada bagian kanan bawah. Selanjutnya, klik his dalam kurung hemoglobin dan klik run. Selanjutnya, klik his lagi dalam kurung kadar gula darah puasa. Klik run. Dan pada bagian kanan bawah merupakan tampilan histogram dari kadar gula darah puasa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Liza. Kepada Liza dipersilahkan. Nah, baik. Pada R Studio ini kita juga dapat mengetahui summary atau ringkasan dari data-data yang telah diinput, di mana kita dapat ketik summary dalam kurung berat underscore badan. Lalu run. Nah, di sini di bagian konsol kita dapatkan bahwa summary dari berat badan yaitu minimal 49, kuartil 1-nya 52, mediannya yaitu 57,5, minnya 62,25, kuartil 3 70,5, dan maksimalnya itu 85. Nah, selanjutnya kita akan melihat summary dari umur. Summary, buka kurung. Umur, tutup kurung, lalu kita klik run. Nah, pada data umur, di mana minimalnya yaitu 19, Q1-nya 20,75, mediannya 22, minnya 22,05, Q3-nya 23,25, dan maksimalnya itu 26. Kita lakukan hal yang sama pada denyut nadi, yaitu kita bisa ketik summary dalam kurung denyut underscore nadi, lalu klik run. Nah, tertampil summary dari denyut nadi yaitu dengan minimal 70, Q1 76,75, mediannya 82, minnya 82,25,
Q3-nya 88,25 dan max-nya 95. Selanjutnya itu summary dari hemoglobin. Lalu klik run dan didapatkan summary dari hemoglobin dengan minimal 11,5, Q1 12,68, mediannya 13,15, minnya 13,3, Q3-nya 14,05, dan max-nya yaitu 15,10. Selanjutnya itu summary dari kadar glukosa puasa. Dengan mengetik summary buka kurung kadar underscore glukosa underscore puasa lalu klik run. Nah, dan didapatkan summary-nya yaitu dengan minimal 86, Q1-nya 90,75, median 96, min-nya 99,4, Q3-nya 104,75, dan max-nya 125. Nah, itulah data-data yang dapat diolah pada RStudio ini. Kemudian untuk menyimpan data tersebut, kita dapat mengklik file, lalu pilih save as. Nah, dan pastikan format filenya itu dengan tipe R. Lalu kita bisa beri nama pada filenya yaitu RStudio kelompok 2C. Lalu save. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Liza. Mungkin penyampaian dari kelompok kami hanya itu saja. Apabila ada kesalahan dan kekurangan penyampaian berdasarkan fitur-fitur yang ada pada RStudio ini, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.